warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, dan antar orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain. Komunikasi dan hubungan di antara kedua belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal artinya adalah proses komunikasi yang terjadi antar satu orang dengan orang lain yang kadang-kadang disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi inter dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri. Artinya, komunikasi intrapersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator. Dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita sehingga kita berbicara sendiri untuk otak, pikiran, dan hati. Jadi besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran intrapersonal ketika akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi, efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian komunikasi interpersonal menurut ahli. Arwin Page mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dan beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Dari beberapa pendapat yang tadi, komunikasi interpersonal ini dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi antar pribadi menurut Littlejohn adalah komunikasi antar pribadi itu dianggap sebagai sebuah komunikasi antar individu-individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini menurut Littlejohn yaitu komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang dan itu dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan setiap pertanyaan, setiap personal tadi, setiap individu tadi menangkap reaksi-reaksi yang terjadi. Mulai dari yang dikemukakan raut wajah, mimik muka, semuanya terlihat dengan jelas secara verbal dan non-verbal. Lalu kita bandingkan lagi dengan pendapat Sylvia Moss atau pendapat Stewart Tubbs. Ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu adalah peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat, sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim. Yang kedua, memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang ketiga yaitu komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara demi membujuk mereka, demi mempengaruhi mereka agar dapat menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk ke pesan atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting, sehingga kapanpun atau dimanapun selama manusia masih hidup, selama manusia masih memiliki emosi, karena komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, rasa sedih itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Jalaluddin Rahmat meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal lainnya.
7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Kita memang harus pada satu tuntutan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita. Maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Ketika kita yakin, kita percaya, maka jauh lebih membuat diri setiap individu itu terbuka untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal. Kepercayaan kita pada orang lain atau kepercayaan kita kepada komunikator tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang seharusnya kita pikirkan. Misalnya yaitu soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga, bisa diandalkan, dan dianggap jujur dan konsisten. Kemudian kekuasaan, yang artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Misalnya kita terhadap pimpinan, kepada orang tua, akan jauh lebih percaya kita berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan dengan orang yang satu level dengan kita. Berikutnya yaitu kualitas komunikasi, yang sifatnya ia menggambarkan adanya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan sudah dinyatakan segalanya, diklarkan dengan baik oleh si komunikator. Dengan begitu, meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya, sehingga bisa dipahami oleh si komunikan. Maka, sikap percaya komunikasi biasanya akan muncul, dan itu akan lentur dengan enak dengan sendirinya. Yang kedua yaitu perilaku suportif. Yang kita sebut sebagai perilaku suportif yaitu yang pertama adalah evaluasi dan deskripsi. Maksudnya, kita tidak perlu memberi kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Kemudian, orientasi masalah, yaitu mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan sekaligus menetapkan cara mencapai tujuan itu. Yang berikutnya yaitu spontanitas, yaitu sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu, atau keinginan-keinginan tertentu yang terpendam. Pokoknya, spontanitas bisa diyakini, dipahami, dan dipercaya. Yang ketiga yaitu sikap terbuka, artinya adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat ke isi, ke persoalan, ke materi. Terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tetapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas sebagai informasi tadi. Yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan yang berasal dari komunikan atau dari seseorang lawan bicara kita yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Seseorang peserta komunikasi yang salah di dalam memberikan makna terhadap pesan itu yang mereka komunikasikan mengakibatkan biasanya komunikasi itu menjadi gagal. Terjadi miskomunikasi, karena itu kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama, karena efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh makna yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima yaitu konsep diri. Konsep diri itu sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. Masing-masing konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak hal positif juga, minimal 5, yaitu yang pertama keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Memang banyak orang tidak yakin karena sulit mengambil keputusan sementara. Kita harus yakin ketika menghadapi masalah, yakni bahwa kita mampu, bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Sugesti diri untuk menjadi positif layaknya seperti orang lain, sehingga ini menjadi sugesti dan motivasi untuk bisa tampil, bisa memperbaiki diri sama dengan orang lain. Karena konsep diri orang yang positif adalah selalu minimal merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu, tapi sebaliknya juga jangan terlalu senang ketika dipuji, karena ketika dipuji kadang-kadang menjatuhkan. Yang keempat yaitu menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kita harus mampu memperbaiki diri, karena kita sanggup, artinya apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita, kita bisa memperbaikinya.
Yang keenam yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini adalah kesukaan, satu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi itu sangat dipengaruhi oleh atraksi interpersonal, khususnya dalam penafsiran pesan ataupun penilaian terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Pendapat penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional atau akal sehat, tetapi kita juga makhluk emosional. Yang kemudian yaitu persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si komunikan dan yang menyenangkan oleh si penerima pesan tadi. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak. Hubungan yang baik, emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak memang tidak mau memberikan respon positif yang akan memberikan pengaruh kepada proses komunikasi yang terjadi karena lebih aman, lebih enak, lebih terbuka, dan lebih percaya. Baiklah, mungkin sekian dari video presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.